103 Radio Solopos, selamat sore Sobat Solopos. Satu lagu untuk menyambut jam 3 sore ini di sesi kali ini bincang sore gizi bersama dengan Persagi ya. Aku cinta Indonesia, tadi ada beberapa liriknya bahwa benar-benar banyak banget yang bisa Sobat Solopos rasakan di Indonesia termasuk makanannya. Jadi di bincang sore kali ini juga nyambung banget nih tentang makanan-makanan walaupun banyak dan semuanya lezat. Ternyata Sobat Solopos ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Di sini bersama dengan Mbak Zulia Setianingrum, M Gizi, ahli gizi dari Persagi, kita akan membahas mengenali jenis dan bahaya bahan tambahan pangan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Mbak Zulia, ketemu lagi nih. Iya, selamat sore Mas. Gimana hari Rabunya Mbak? Alhamdulillah, baik. Baik Ya, ya, walaupun ini kan Mbak Zulia berada di prodi yang berhubungan dengan gizi juga ya, betul. tapi belum ada mahasiswa yang berangkat ini Mbak ya. Iya, betul, Tapi betul. nggak ada istilah libur nih kalau misal Nggak ada untuk istilah libur ya. prodi ya, nggak Iya. ada. Jadi tetap semangat terus. Thank you so much Mbak sudah hadir lagi di Radio Solopos. Sama-sama. Kita berarti ketemu 2 kali ini ya? 2 kali ini betul. 2 kali. Kalau terakhir tuh saya ngebahas tentang kalau nggak salah tuh alergi atau Alergi apa ya? betul. Betul Iya, alergi ya? alergi. Sekarang Sobat Solopos kita membahas tentang bahan tambahan pangan. Mungkin untuk mengawali sesi kali ini Mbak Zulia bisa dijelaskan ya bahan tambahan pangan itu seperti apa sih supaya Sobat Solopos bisa langsung berarti yang saya konsumsi itu bahan tambahan pangan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau bahan tambahan pangan sendiri itu adalah bahan yang memang sengaja ditambahkan Heeh. pada suatu makanan, walaupun memang kalau seharusnya atau dianjurkan itu dalam bentuk atau dalam jumlah yang sedikit ya, yang Oke. sewajarnya, yang Mhm. dianjurkan. Itu bisa berupa atau bertujuan untuk memberikan warna, memberikan rasa, kemudian memberikan tekstur dan sebagainya. Jadi Oke. kalau sekilas sih mungkin paling sering kalau kita, tanya ya terkait dengan bahan tambahan pangan itu paling sering adalah pewarna gitu ya. Pewarna. Oh, Iya, itu bahan tambahan pangan. Oke. pewarna, pemanis, kemudian penyedap, penguat rasa. Nah, itu salah satu contoh dari bahan tambahan pangan gitu. Oke, oke, I see. Berarti kalau misalkan kan pewarna itu identik sama cake-cake, kue-kue yang Betul, warna-warni, iya, kemudian tuh mhm. yang istilahnya dijual di sekolah-sekolah yang Iya, bikin mata anak SD langsung ijo gitu ya. iya, Itu bahan tambahan pangan berarti ya? iya betul. Oke, dan di sini berarti kalau misal boleh disimpulkan kalau salah mohon maaf ini Mbak ya, Iya. saya coba menggrasping untuk intinya sendiri. Ini berarti bahan yang tidak mengandung gizi, tetapi memberikan tekstur, rasa, dan warna saja. Iya, untuk membantu ya, untuk Oke, membantu itu tadi misalkan memberikan warna, rasa oke, gitu ya, berarti kemudian oke, pengenyal dan heeh, heeh. sebagainya. Tidak ada kandungan gizi yang berarti di Iya, dalamnya ya? tidak ada. Oke, tetapi lebih kepada selera saja ya? Selera, betul. Membantu untuk mungkin anak-anak biar lebih doyan, orang Betul. dewasa mungkin lebih suka teksturnya lebih Betul lembut gitu betul ya. betul. I see, Sobat Solopos ya. Terus kalau dari jenis-jenis tambahan pangan itu apa aja sih, Mbak? Jadi kalau, bahan tambahan pangan itu kan terkadang, kita kalau bahasa bahan tambahan pangan tuh efeknya negatif ya. Maksudnya Iya, kita mikirnya, oh sesuatu yang negatif gitu ya, tapi, iya, kalau kita baca-baca lagi di dalam web BPOM gitu ya, mhm, Kemenkes dan sebagainya, itu memang ada beberapa bahan tambahan pangan yang dianjurkan, mhm. Oh, diperbolehkan. oke, Iya, itu diperbolehkan. kalau tidak salah ada 12 atau kurang lebih, 13 atau 12 Mhm, gitu ya, mhm, Mas, ya. Jadi mhm, salah satunya ada pemanis, ada pewarna, mhm. kemudian pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa, pengatur keasaman, pemutih, pengemulsi, pengental, pemantap, pengeras, sekuestran dan juga bahan tambahan pangan lainnya. Mungkin agak sedikit Oke. ini ya, ada beberapa istilah yang Apa itu tidak maksudnya? familiar ya, Heeh. heeh. Jadi yang paling familiar ya, yang sering kali kita temui di masyarakat gitu Mhm, ya, Mas, ya. Jadi misalkan kayak pewarna, pemanis, penyedap, nah itu mhm. yang paling sering. Tapi kalau istilah-istilah lain ternyata itu juga termasuk dari bahan tambahan pangan. Contohnya tadi Oke. antioksidan. Iya, saya baru tahu Iya, antioksidan ternyata masuk tambahan termasuk di pangan bahan juga ya? tambahan pangan juga gitu. Oke, dan sebetulnya walaupun kita nggak tahu makanan yang kita konsumsi sehari-hari pasti ya, Iya, sebagian besar deh, apalagi yang kemasan gitu ya, iya, itu tuh mengandung tambahan pangan tersebut betul ya. Kalau lihat betul betul. komposisinya saya sering Iya, banget tuh denger tuh, pengatur keasaman, betul. Iya pemanisnya, iya. ternyata memang selalu dikonsumsi Sobat Selopos ya, nggak selalu sih, tapi most of the time Sobat Selopos. Jadi kalau sebanyak itu ternyata ada dalam makanan sehari-hari, berarti kita juga harus bisa lebih aware dan mengontrol Betul. konsumsinya di dalam tubuh, apa aja yang bisa diasup dengan takaran tertentu dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kita melihat dari
jenis-jenisnya tadi itu Mbak, orang atau istilahnya seseorang tersebut bisa mengonsumsi makanan-makanan yang apa tadi, tambahan makanan ya? Iya, heeh. Itu dari usia berapa sih Mbak? Apakah dari Oke. kecil tuh istilahnya ada beberapa yang boleh Mhm nih, mhm. ada beberapa yang nanti aja pas udah usia sekian Mhm begitu? mhm, oke. Jadi sebetulnya kalau kita kulik sekilas ya Mas ya, bahan tambahan pangan itu ada 2 jenisnya Heeh secara global, heeh, yaitu bahan tambahan pangan yang alami sama buatan. oke. Jadi dua-duanya sebenarnya kalau dari BPOM atau Kemenkes itu sudah ada anjurannya, Mhm, boleh semuanya itu. Namun kalau yang alami itu sebenarnya boleh berapapun tapi yang buatan itu ada anjurannya. Alami oke. itu contoh misalkan kita penyedap rasa aja lah Mas, kalau alami itu kan ada bawang, ada Mhm, kunyit, kemudian ada garam. garam, Itu mhm. kan nggak mungkin kita kalau nggak konsumsi ya. Misalkan kita bikin Iya, makanan aja pasti tambahnya buat gula, garam, bumbunya ada dong, bumbunya kan heeh, gitu bener. ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan usia berapa sih? Usia berapa ya mungkin usia mulai dari bayi ya Mas ya. Mhm Usia bayi itu kan setelah ASI itu kan terkadang ketika kita mulai MPASI itu mhm belum boleh diberikan bumbu terlebih dahulu. Tapi mhm kan kita bisa mencoba memberikan makanan utama. Jadi mhm misalkan ikan dulu tanpa bumbu, kemudian ditambahkan telur tanpa mhm bumbu, baru mhm kemudian nanti bertahap diberikan bumbu mhm. supaya ada apa namanya ya, Cita rasa lah cita ya? rasa Mhm gitu. Jadi mhm dari anaknya juga sudah mulai mhm. merasakan dari beberapa macam rasa-rasa seperti itu. Jadi Oke, itu yang alami ya? alami gitu. Oke, Tapi kalau yang ditanya terkait dengan buatan, mhm ya itu kembali lagi ya kepada personal. Kalau kita mungkin pengennya kan memang semua yang serba alami ya, Mas. mhm Kalau mhm kita pengennya memang serba alami gitu pengen. Tapi mungkin karena keadaan atau lingkungan mhm yang paling paling sering kali kita menjadikan apa ya, kebiasaan makan kita, pola mhm makan kita mhm itu kan dari lingkungan ya. mhm. Jadi misalkan pada saat balita itu ibunya sibuk dan sebagainya, akhirnya yang awalnya MPASI-nya dibikin sendiri ternyata Harus beli, iya harus oh beli, iya dan iya ketika iya harus iya. beli kan kita tidak tahu bahan-bahan yang Mhm digunakan, mhm bumbunya apakah dia mhm menggunakan bumbu alami atau bumbu buatan itu tadi, BTP mhm seperti itu. mhm Jadi mhm. kalau disampaikan mulai dari umur berapa ya, kalau yang alami biasanya mulai dari MPASI Heeh, tersebut, tapi mhm kalau mhm. buatan ya memang sebisa mungkin kita menghindari Iya, begitu ya, oke. walaupun memang terkadang kita tidak bisa Kadang luput menghindari. juga kan Betul ya, nggak betul. bisa kalau misal orang tuanya dia laboratorat gitu kan bisa diteliti Iya. sendiri ya. Tapi kalau yang nggak punya, wah bisa istilahnya pinter-pinternya menghindari ya, kalau yang Betul punya waktu ya betul. bikin sendiri. Iya. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau Sobat Selopos ya, apalagi yang udah gede kayak kita gini, Sobat Selopos bisa banget nih untuk menambahkan bahan tambahan pangan. Seperti apa lengkapnya kita masih bersama dengan Mbak Zulia Setianingrum, M Gizi, ahli gizi di Bincang Sore Gizi bersama dengan Persagi. Kita lanjut setelah jeda berikut ini. Oke Sobat Selopos, saya Algi Fari masih hadir menemani Sobat Selopos di sini bersama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia Surakarta, Mbak Zulia Setianingrum MGizi yang merupakan Sekprodi Program Studi Ilmu Gizi UMS, dan juga di sini kita masih membahas mengenai jenis dan bahaya bahan tambahan pangan. Mbak Zulia, tadi kita sudah tahu ya gimana secara umum pengertian dari tambahan pangan, kemudian jenis-jenisnya, terus bentuk produknya itu seperti apa sih, Mbak? Kalau garam, kunyit itu kan udah tahu Sudah ya, paham, sudah betul. bisa dipegang masing-masing, Betul di dapur betul. pasti ada. Tapi Iya. yang lain-lain ini nih, yang mungkin Sobat Selopos sudah sering lihat, tapi ternyata nggak tahu, oh ini tambahan pangan Iya, ternyata. oke, baik. Jadi kalau, tadi mungkin saya sudah sempat menyinggung terkait dengan contoh ya, Mhm garam, mhm. cabai, dan sebagainya, bawang-bawangan itu termasuk ke dalam, penyedap ya, Mas, ya, atau penguat Penyedap, rasa, iya penyedap oke. rasa. Kemudian ada lagi tadi mungkin pewarna, pewarna itu juga ada Ah, yang alami sama buatan. Kalau mhm. yang alami mungkin kita, terkadang menggunakan apa sih kalau masak, daun suji, pandan, Oh kunyit, ya, nah itu termasuk pewarna mhm alami. Ada mhm juga pewarna buatan, contohnya ada mhm amaran, indigatin, dan sebagainya. Mungkin mhm itu istilah ini ya, kimia ya untuk mhm mhm bahan mhm pewarna buatan. Kemudian ada lagi yang pemanis. Nah, pemanis itu seringkali kita kalau alami gula, gula mhm. merah, madu. Nah, itu termasuk Iya. alami. Kemudian yang buatan ada sakarin. Nah, ini Oh seringkali kita iya. dengar juga ya, Mas ya, sakarin, siklamat, sama aspartam. Ternyata itu juga ada apa namanya, ada anjurannya gitu, walaupun dia buatan boleh kita konsumsi, tapi memang Mhm ada anjuran batasannya begitu ya. Terus kemudian
pengawet. Contoh Mhm. pengawet alami, biasanya apa sih? Garam. Garam itu untuk Garam. ikan asin, telur Mmm. asin, kemudian gula itu untuk apa sih? Manisan. Manisan, Mhm. betul. Kemudian untuk, yang asam itu misal cuka, itu untuk Oh ya, acar, acar. Mhm kayak gitu. mhm. Terus kemudian yang tidak alami atau yang pengawet buatan itu ada asam benzoat, ada asam propionat dan lain sebagainya. Mhm mhm mhm. Kemudian, ada lagi tadi mungkin antioksidan. Nah, Mhm. antioksidan itu ternyata juga termasuk dalam bahan tambahan pangan. Mungkin Mhm. selama ini kita mikirnya, antioksidan itu ya termasuk zat gizi gitu Iya, ya, zat gizi yang yang ada pada termasuk makanan. di dalam Mhm. ya termasuk di dalam suatu makanan, tapi itu juga, bisa menjadi salah satu bahan tambahan pangan. Yang Oke. alami itu bisa kita ambil dari sayuran, buah-buahan. Kalau yang buatan itu ada beberapa, contoh zat kimia ya, untuk antioksidan ada asam askorbat dan sebagainya. Mhm. Kemudian ada lagi, penyedap rasa tadi sudah saya sampaikan yang alami, kemudian yang buatan itu vetsin atau MSG itu termasuk ke Oke. dalam yang buatan begitu ya. Mhm mhm. Kemudian ada beberapa lagi seperti anti kempal, pengatur keasaman, Mhm. pemutih tepung, tapi itu memang jarang sekali kita gunakan Mhm. begitu ya. Tapi memang, beberapa produk-produk seringkali kita konsumsi begitu ya. Di Jadi roti gitu nggak sih, Mbak, biasanya? Roti tawar yang biar iya, putih banget betul gitu ya? betul betul. Jadi Oh, iya. biasanya, pemutih atau pematang tepung itu juga digunakan untuk apa, produk-produk bakery gitu ya, roti dan Bakery. Mhm mhm sebagainya. mhm. Pengatur keasaman itu contohnya ada di cuka dan sebagainya itu juga termasuk di Di situ. minuman juga kayaknya banyak ya, Betul, jus-jus atau kayak iya. yang seger-seger gitu Seger-seger ya? itu juga termasuk. Kemudian ada pengeras, ada sekuestran, Mhm BTP mhm. lain dan sebagainya. Termasuk ke ini, apa namanya, bahan tambahan pangan di susu. Kalau misalkan kita lihat produk-produk susu Mhm bayi, mhm. formula dan Mhm. sebagainya itu kan ada yang tambahannya AA, DHA, linoleat dan sebagainya. Nah, Oh, kalau iya. mungkin, apa namanya, pendengar sempat mendengar apa, atau sempat melihat gitu ya di produk-produk susu formula bayi ada tulisan seperti itu termasuk Mhm. BTP. Nah, itu Mmm. termasuk BTP juga. Jadi kalau dilihat memang banyak sekali jenis-jenis dari bahan tambahan Mhm. pangan, namun memang ada 2 penggolongan Mhm. yang paling besar yaitu yang alami dan Kan buatan, oke. begitu. Oke, dan tadi ya sempat disinggung juga bahwa orang tuh kalau misal dengar yang buatan langsung, "Wah, berarti nggak bagus nih," padahal Betul. nggak seluruhnya begitu ya. Iya iya. Nah, terus untuk bisa mendefinisikan sesuatu itu berlebihan dan tidak Mhm baik itu mhm. yang seberapa sih, Mbak, di Oke. buatannya itu sendiri? Jadi sebetulnya kalau kita berpikir atau mungkin ditanyakan ya, seberapa sih takarannya kita agak sedikit Heeh. sulit ya, Mas, Heeh. terutama untuk produk-produk yang sudah jadi. Kita kan Oh, iya 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 kita iya. kan sebagai konsumen ya rata-rata Mhm. ya, konsumen itu ya terima jadi. Artinya kalau Mhm. kita beli roti ya sudah roti Nggak utuhan. bisa kita Kita pisah-pisah nggak sendiri akan ya? tahu Heeh. betul berapa sih pengembang yang diberikan, berapa sih pemutih yang diberikan di Mhm. situ, berapa sih pemanis yang diberikan, pewarnanya berapa. Mhm. Jadi memang sebaiknya kalau kita sebagai konsumen ya paling baik adalah membaca dari label atau kemasannya, Komposisinya ya? komposisinya, betul, kandungan gizinya. Nah, itu yang paling bijak sih ya, yang Mhm. paling penting kita harus melihat, apa namanya, suatu produk supaya kita bisa, konsumsi kayak gitu. Kemudian Mhm. kalau ditanya terkait dengan kadar, terkadang itu juga dalam suatu produk, tidak diberikan kadarnya ya, takaran diberikan MSG-nya itu berapa takarannya. Mhm. Nah, itu agak sedikit sulit bagi Cuman kita tulisan konsumen. aja MSG dan Betul. mungkin paling kalau dikomposisi kan letaknya itu ya, kalau Iya. semakin awal kan semakin banyak Iya ya, iya, terkadang semakin ke seperti itu, belakang mhm. semakin sedikit, Betul tapi gitu betul. aja? Iya. Oke oke, berarti sebetulnya memang aman ya? Betul, memang aman, Mhm. alami buatan itu aman, cuma Mhm. memang ada Mhm anjurannya, mhm terutama mhm. yang buatan. Kalau Mhm. ditanya terkait dengan kadar, itu mungkin nanti bisa dilihat di webnya BPOM, itu nanti Mhm. ada kadar yang memang diperuntukkan Mhm. untuk terutama produsen ya pastinya Oh ya. Kalau iya, kita konsumen heeh agak sedikit heeh. sulit ya, kecuali kita misalkan semua makanan yang kita konsumsi masak gitu Heeh ya, kita heeh. tahu sendiri komposisinya. Tapi kalau, produsen mungkin bisa dilihat dari web BPOM seperti itu untuk melihat berapa sih kadar yang harus saya berikan untuk produk saya, Mhm begitu. mhm Tapi kalau mhm. konsumen, ya kita mulai bijak untuk membeli suatu produk makanan itu dengan membaca dulu labelnya, gitu. Di dalam labelnya juga ada beberapa mungkin bisa itu, Mbak, diberi apa ya, bayangan untuk membaca label tuh gimana sih caranya? Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan, Mhm angka-angka apa mhm, saja tuh kan ada mhm. AKG, Betul ada betul komposisi, itu betul. gimana cara bacanya? Oke, jadi kalau label, komposisi itu kan macam-macam ya, Mas, label Heeh. kemasan itu. Ada yang
komposisi makanan itu terkadang ya cuma, dari komposisi bahan-bahannya ya, Mhm misalkan mhm roti, ada tepung terigu, ada telur, ada minyak, ada mhm margarin, macam-macam. mhm mhm. Tapi kalau satu lagi adalah, tabel nilai gizi. Nah, tabel nilai Mmm, gizi itu yang lebih spesifik lagi. Jadi, takaran tepung terigu yang digunakan dalam satu produk roti tersebut itu berapa gram sih, mhm kemudian dalam berapa gram tersebut terkandung nilai gizinya apa saja, misalkan proteinnya mhm berapa mhm gram atau berapa miligram, kemudian, gula misalkan pakai mhm gula yang digunakan dalam satu produk itu berapa gram atau mhm miligram, mhm kemudian, nilai gizinya apa saja. Nah, mhm. itu jadi kita harus melihat kedua-duanya. Selain komposisi, kita juga harus melihat tabel angka kecukupan gizinya. Nah, Mhm. terkadang di tabel angka kecukupan gizi itu juga ada, di sampingnya itu angka kecukupan gizi, jadi dibandingkan dengan kebutuhan orang. Mhm Jadi kalau kita misalkan protein di dalam satu produk roti tersebut mengandung protein berapa miligram atau mhm berapa gram, itu mhm. setara dengan berapa persen kebutuhan tubuh Oh, kita, oke. kebutuhan Mhm protein. mhm. Jadi kalau kita misalkan mengkonsumsi roti ini satu bungkus, berarti itu akan mencukupi kebutuhan protein kita Oh, I berapa see I see. persen gitu. Mungkin yang agak trik itu ketika tulisannya kan per serving gitu ya, sedangkan satu Betul, kemasan tuh mungkin lebih dari betul. servingnya Iya. satu itu. Jadi orang tuh kadang, "Oh, satu kemasan berarti cuman segini," padahal enggak ya. Iya, betul Itu betul. dikaliin dari Dikalikan. jumlah berapa Iya, serving atau berapa istilahnya apa ya, berapa rotinya betul atau berapa betul. kemasan di dalam Betul, kemasannya ya. iya. Oke, jadi bisa dibaca-baca Sobat Selopos kalau mungkin, Sobat Selopos ada gini Mbak, kan ada orang orang tuh kadang, menghindari beberapa jenis tambahan bahan pangan ya. Betul, Itu tuh kira-kira dari jenis-jenis tersebut yang banyak banget tadi Mbak Zulia mhm. sebutkan, yang kira-kira biasanya tuh orang tuh, punya reaksi yang mungkin alergi Mhm atau mhm mhm. mungkin, menimbulkan gejala-gejala tertentu, Mhm itu yang mhm. perlu diperhatikan yang apa aja, Mbak? Oke, jadi kalau, sekilas, secara umum ya, Mas, Heeh ya, yang heeh. mungkin bisa saya baca-baca dari, apa nama, jurnal dan sebagainya, itu Mhm seringkali ada, reaksi ya, mhm. di beberapa bahan tambahan pangan itu di bagian penyedap rasa. Penyedap Iya, rasa. penyedap rasa yang buatan, misal MSG, vetsin, dan Mhm sebagainya, itu mhm seringkali, ada, apa ya, ada temuan bahwa mhm. ada seseorang yang mengalami alergi atau tidak Oke. kuat dengan makanan yang memiliki, atau mengandung Mhm MSG atau vetsin dalam jumlah yang cukup banyak. Ada juga yang pemanis, ya, mhm. pemanis buatan itu juga seperti itu. Kalau tadi saya sampaikan ada aspartam, ada apa namanya, Sakarin. sakarin dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk pemanis buatan. Itu kalau misalkan kita konsumsi, mungkin beda ya, Mas, ya. Kalau orang yang sensitif sekali Mhm. dengan rasa itu, kita beli es teh lah ya. Iya. Es teh dengan gula yang murni, dengan Mhm gula yang buatan itu tuh pasti mhm. kerasa banget. Iya, benar benar. Ya, kadang ada rasa yang tertinggal di tenggorokan, aftertaste-nya itu yang kalau gula alami itu biasanya seger-seger aja, oke-oke Mhm saja. mhm. Tapi ketika kita mengkonsumsi dengan gula yang buatan atau pemanis buatan itu terkadang ada rasa pahit yang Betul. tertinggal. Nah, Mhm itu mhm. terkadang, ada beberapa reaksi yang menyebabkan, apa namanya, batuk-batuk atau misalnya tidak nyaman Nah itu. ketika Jadi mengkonsumsinya. kalau misalnya ibu-ibu lagi ngelihat anaknya tuh pada pegang es Nah, cekek gitu ya, "Es terus, nanti batuk loh, ini pemanisnya pemanis buatan." Gitu berarti betul. sah-sah aja karena emang ada beberapa anak yang istilahnya ada reaksi Reaksi, tersendiri betul betul. ketika bertemu dengan pemanis buatan itu sendiri Iya ya. iya. Oke, tapi dari semua jenis itu memang dijual bebas, Mbak, ya? Atau ada beberapa yang istilahnya harus kayak menggunakan, perizinan tertentu? Oke, iya jadi kalau, dari semua produk ini biasanya dijual bebas, cuma Heeh memang kalau kita, membeli dalam jumlah yang lumayan banyak itu heeh. mungkin ada surat perizinan ya, terutama Mmm. untuk produsen-produsen yang besar Mhm mhm. seperti itu. Mhm mhm. Kalau kita mungkin di pasar-pasar kan juga sudah terkadang ada yang menjual memang, apa namanya, pemanis buatan, Iya dan iya ini iya. memang sudah diperjualbelikan, cuma memang kalau dalam jumlah yang besar terkadang juga perlu ada surat izin Mmm, seperti untuk mhm. digunakan apa dan sebagainya Oke, gitu. makanya memang bisa dengan mudah Sobat Selopos temukan penjual-penjual makanan terutama ya Iya, atau mhm, jajan-jajan yang memiliki bahan tambahan pangan tersebut ya. iya. Sobat Selopos kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk membahas mengenai bahan tambahan pangan. Siapa tahu Sobat Selopos ada yang penasaran atau pernah menggunakan ya. Ke 081226 103 kita akan berlanjut setelah jeda berikut ini.
Sobat Selopos harus mengenali jenis dan bahaya bahan tambahan pangan karena di sini kita mengonsumsinya sehari-hari dan bisa jadi Sobat Selopos ternyata memiliki kondisi tertentu yang dimana Sobat Selopos nggak bisa mengonsumsi bahan tambahan pangan tersebut ya. Bersama dengan Mbak Zulia Setianingrum masih setia dengan kami di sini, Mbak. Di sini kan tadi kita udah jelasin ya untuk yang bahan-bahan seperti apa yang istilahnya mungkin bisa bereaksi. Betul. Ada nggak sih Mbak bahan yang sebetulnya udah diciptakan, udah ada nih, tapi Mhm. ternyata mungkin di tempat lain boleh, tapi di tempat kita nggak boleh begitu? Oh gitu, oke. Jadi kalau biasanya ya secara umum ya Mas ya, malah kita tuh boleh tapi di negara lain Oh malah gitu tidak ya? boleh. Oh kita Kalau tambang ditanya juga ya? ditanya, di negara lain, boleh, di negara kita tidak, itu mungkin yang terkait dengan kehalalan ya Oh iya, biasanya. Nah, mhm mhm. tapi kalau yang ditanyakan seperti itu rata-rata malah, apa ya, lebih banyak kan negara lain yang Nggak boleh, iya, strict gitu. strict, Jadi betul, apa namanya, lebih lebih nggak boleh gitu. Artinya mungkin bahan-bahannya boleh tapi anjurannya itu jauh lebih dosisnya ya, mhm dosisnya itu lebih rendah dibanding kita. Jadi mhm kalau ditanya misalkan penyedap rasa di Indonesia dengan di luar negeri misalkan ya, mhm. kok kandungannya lebih gurih yang di Indonesia Iya, misalkan. Kalau mhm kita beli mhm. suatu produk aja lah, mie instan atau apapun. Mhm mhm. Mie instan sini sama mie instan luar negeri kok beda ya rasanya Beda, ya. mhm Nah, ternyata memang ada acuan sendiri, ada anjuran sendiri dari masing-masing negara gitu. Mungkin di mhm. Indonesia berapa, di negara lain berapa. Kayak gitu sih Oke, Mas ya. terus yang nggak boleh gitu ada nggak sih Mbak di Indonesia sendiri yang kita nggak boleh Oh, nggak konsumsi boleh, begitu? mungkin tidak diizinkan ya Mas ya, Oh tidak diizinkan iya, ya? tidak Mhm diizinkan sesuai dengan, edaran dari Kemenkes dan BPOM. mhm. Itu ada beberapa, contohnya itu adalah ini yang digunakan untuk makanan ya Mas ya, khususnya Iya, ya. Untuk makanannya itu, boraks, formalin, formalin, oh, sama rodamin kalau tidak salah, mungkin ada oke. yang lain tapi saya lupa gitu ya. Nah, boraks sama formalin itu kan suatu zat yang memang tidak diperuntukkan untuk Itu kan buat makanan. ngawetin mayat nggak sih kalau nggak salah ya? Betul, betul. Kalau yang Oke, formalin heeh untuk pengawetan heeh bisa dari untuk mayat dan sebagainya. heeh Kalau yang boraks itu fungsinya, salah satunya biasanya kalau kita untuk makanan itu heeh. pengenyal ya, padahal kan nggak Oh, boleh iya gitu iya ya. iya Nah, itu iya. biasanya untuk, bahan-bahan di farmasi, obat-obatan dan Mhm sebagainya. mhm. Kemudian untuk rodamin ada beberapa pewarna tapi saya lupa ya, itu salah satunya rodamin. Itu pewarna pakaian. Harus, untuk What? tekstil tapi biasanya kita gunakan untuk makanan. Oh, tidak diperbolehkan tuh bukan memang itu tuh sebetulnya buat makanan tapi nggak boleh, tapi itu memang bukan buat Betul, makanan. tapi memang sering kali Seringnya digunakan dipakai gitu. sama pedagang-pedagang nakal ya Sobat Selapa, mungkin sering lihat di acara investigasi begitu ya. Iya. Saya biasanya dagang di sini, boraksnya saya tambahkan segini ya. Oke, jadi kenapa sih Mbak kalau pedagang tuh kalau ngelihat di TV-TV zaman dulu Mhm, gitu ya, mungkin zaman sekarang juga sih. iya, Kok mereka ada yang lebih memilih bahan tersebut ya betul, daripada bahan oke. makanan, apa lebih memang lebih murah Mhm. atau memang lebih sulit mendapatkan bahan yang aman untuk makan atau gimana ya? Oke, baik. Jadi saya contohkan aja. Jadi contoh misal kayak formalin dan boraks Heeh gitu ya, heeh. Mas ya. Jadi kalau dilihat sekilas formalin itu memang untuk peruntukannya untuk di luar dari Mhm makanan. Cuman kalau digunakan untuk makan memang efeknya dia lumayan bagus gitu mhm ya. Artinya dari segi pengawetan sajalah. mhm. Kalau kita pakai pengawet alami mungkin cuma bertahan 1-2 hari saja. Tapi kalau Oh. menggunakan nah itu tadi Heeh 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 formalin heeh dan heeh. sebagainya itu bisa tahan lebih lama. Oh, durability-nya lebih lama gitu ya? Betul, betul. Mhm Jadi mhm. kalau untuk produsen-produsen yang mungkin masih kecil ataupun Mhm mungkin yang besar juga saya kurang paham juga ya. mhm. Nah, itu kan lebih lebih menguntungkan ya bagi Iya mereka dong. ya dibandingkan harus setiap hari membuat misalkan ya saya contohkan Mhm pentol atau cilok gitu mhm kan mhm. atau bakso. Nah, mending kan mereka memberikan salah satu bahan yang dimana dia awetnya bisa lebih lama begitu. Kalau Oke. misalkan nggak kejual nanti kan bisa lagi dan sebagainya. Salah satunya seperti itu. Mhm Ada lagi boraks. Boraks itu kan juga sama Mas. Jadi dari tekstur bakso atau cilok dan sebagainya biasanya yang untuk pengenyal ya, mhm. itu jauh lebih bagus gitu ya. Kalau Oh, dari gitu ya? kalau alami itu kan kita harus sesuaikan dengan komposisinya ya, Mas. Mhm. Komposisinya nggak benar nanti juga nggak benar Nggak juga kenyal, hasilnya, iya. betul, nggak sesuai Heeh. gitu kan. Nah, jadi dari segi hasilnya, dari segi teksturnya, warna dan sebagainya itu memang berbeda Mhm gitu. mhm. Kemudian rodamin itu kan zat pewarna tekstil, Heeh. kain dan sebagainya. Kalau diberikan ke makanan, saya contohkan aja misalkan
warna merah ya Mhm. pada apa sih Mas, sosis misalkan. Sosis, Nah, heeh. sosis kalau kita berikan rodamin dengan kita berikan pewarna alami pasti berbeda warnanya. Lebih lebih cerah yang mana sih, lebih Mhm. menarik yang mana, Iya, terutama mhm. untuk anak-anak itu kan Betul. terkadang kita konsumen juga ngelihat kita beli itu kan terkadang kita lihat penampakan dulu ya Iya, Mas ya. heeh heeh. Selain harga pastinya ya, Iya. kita lihat penampakan dulu kan. Oh, ini kok bagus ya, menarik ya. Terkadang Mhm. itu yang akan kita pilih dibandingkan dengan misalkan sosis yang warna alami misal lebih pucat ya, Mhm lebih mhm. pucat tidak berwarna merah. Padahal mungkin yang lebih berwarna cerah dan merah itu belum tentu juga bagus gitu, Bagus, yang betul. baik menggunakan bahan tambahan panganan yang alami juga Iya, begitu. apalagi kalau warna merah di dalam ilmu psikologi pangan kan itu apa ya, menggugah nafsu makan ya, warna Betul, merah, betul, oranye betul. gitu-gitu ya. Makanya Begitu kalau ya. semakin merah, semakin oranye kita semakin kayak makin pingin untuk Betul. beli produknya, padahal memang sebenarnya tidak boleh. Ada nggak sih Mbak tips dari Mbak Zulia gitu? Kalau Oke. Sobat Selopos biar bisa lebih hati-hati untuk Mhm, memilih makanan mhm. yang istilahnya oke kita konsumsi boleh, sama yang Mhm. bener-bener wah jangan nih begitu. Oke. Jadi salah satunya misal yang paling sering kali ya, yang paling sering kali kita lihat itu adalah pewarna ya Mas ya. Mhm, Mungkin pewarna dulu. Kalau pewarna itu ya kita lihat aja lah Mas di sepanjang jalan kalau kita jajan, nggak mungkin mhm. kita nggak jajan ya. Iya, seumur Misal kita aja, seumur Mbak Zulia masih jajan nggak Mbak? masih Masih jajan, jajan kan ya? betul. Jadi misal kita jajan aja lah, kita lihat aja penampakannya dari Heeh, tampilannya, warnanya dulu. Sama-sama sosis itu tadi mhm, contohnya, sama-sama yang satu merah cerah, yang satunya itu merahnya pucat. mhm, Nah, itu dari itu dulu aja, dari warnanya kok nggak apa ya, kayak aneh gitu ya. kayak buatan banget. Apa apa ada ya sosis itu kalau daging kan kita lihat daging merah itu Mhm, seberapa sih merahnya kan gitu. mhm Ini kok mhm, merahnya merah banget mhm. gitu kan. Atau bisa juga terkadang dengan menggunakan pewarna sintetis itu ini Mas, apa namanya, ada kalau kita pegang itu apa nempel. Staining gitu ya di tangan Iya, ya? nempel di Oh, tangan iya dan iya iya. sebagainya. Nah, itu baru baru penglihatan aja, belum Mhm, nanti kita makan. Kalau kita konsumsi pasti terkadang kalau yang sensitif sekali pasti beda rasanya mhm, gitu ya, dengan yang apa, dengan pewarna alami itu pasti berbeda. mhm. Dari situ dulu. Kemudian kalau pemanis tadi mungkin dari pemanis kalau secara kasat mata kita sulit ya untuk Oh membedakan iya ya? es teh yang dengan gula Kan nggak alami. kelihatan ya? Iya. Pemanis kan dia ya warnanya sesuai warna Betul, minumannya. pemanis otomatis kita harus merasakan gitu kan, kita Mhm, harus mencicipi dulu baru kita bisa memastikan ini kayaknya, nah ini mhm, kayaknya pakainya yang buatan, ini kayaknya pakainya yang nggak alami mhm, begitu. mhm mhm. Kemudian kalau boraks sama formalin itu mungkin sekilas aja contohnya bakso atau cilok. Mhm. Ya kita lihat aja sih memang kita nggak selalu misalkan ada nggak ya orang yang setiap hari tuh belinya di situ terus. Oh Nah, iya, kalau setiap hari heeh belinya di situ heeh. kan mungkin bisa mengamati ya. Iya. Ini kayaknya seperti tapi kalau enggak itu mungkin agak sedikit Mhm, sulit ya Mas. mhm. Misalkan pada saat kita konsumsi kita kunyah kok kenyalnya nggak wajar ya. Mhm. Maksudnya kadang kan kita Kayak karet gitu konsumsi, ya? nah mungkin kita konsumsi daging itu kan kenyalnya beda ya Mas dengan Iya. daging yang mungkin ditambah boraks dan sebagainya. Mhm, Pasti ada mhm. perbedaan di situ. Kemudian awet. Nah, awet itu juga kadang kita kalau nggak mengamati secara terus-menerus itu juga agak sedikit sulit ya. Iya ya, Nggak mungkin mhm kita mhm. misalkan setiap hari itu tadi beli cilok, terus di abangnya Di itu, iya, terus kan nggak mungkin bener. kita lihat ke rumahnya, itu kan jarang ya. Jadi ya kita waspadai aja Mhm, kalau sudah kenal dengan orangnya mungkin kita bisa tanya begitu. mhm mhm. Itu saja, lebih lebih ke apa ya, aware aja sih Mas Mhm ke mhm. orang yang menjualnya, pedagangnya, kemudian bagaimana cara penyajian, kemudian penampakan atau penampilannya, itu Mhm. aja sih. Oke, jadi Sobat Selopos nih ya, atau mungkin yang biasa bawa anak-anaknya jajan juga diperhatikan ya, atau mungkin Sobat Mhm. Selopos suka jajan sendiri, dari penjelasan Mbak Zulia semoga bisa membantu nih, jadi bisa lebih aware lagi. Dan kalau punya langganan, coba ditanya sekali-kali nggak apa-apa kali ya, Betul. supaya bisa ditentukan nih bakal langganan lagi atau gimana tuh ya. Terus kalau misal buat produsen nih, bahkan Sobat Selopos tuh Mhm. banyak juga nih yang pelaku Betul, UMKM, betul, mhm. memproduksi makanan begitu ya. Mhm. Sebaiknya gimana sih Mbak untuk menentukan, bahan tambahan pangan yang bagus, tapi Mhm. juga di sisi lain nggak yang rugi-rugi banget gitu? Mhm, mhm. Oke, jadi ya namanya kalau produsen pasti kita melihat keuntungan juga ya Mas. Mhm, Pasti melihat keuntungan. Jadi kalau tadi yang saya bacakan itu kan ada bahan tambahan pangan alami sama buatan. mhm. Ya memang secara keuntungan pasti lebih beruntung, lebih untung kalau kita menggunakan bahan tambahan yang Buatan ya? buatan. Mhm,
Contohnya tadi pemanis antara gula, kita beli gula alami Mhm. dengan kita beli sakarin Mhm aja, mhm itu mhm. pasti sudah berbeda Oh dari beda misalkan banget ya jumlahnya beda ya? beda. Jadi sakarin itu kan pemanisnya lebih kali lipat dari gula. Mhm Nah, mhm. berapa kali kita mungkin kasih setetes aja sudah untuk berapa Oh iya. gelas dan Mhm. sebagainya. Beda dengan gula itu kan satu gelas itu berapa sendok sih kalau kita bikin es teh? 2 3 2, sendok 3 sendok sendok. misalkan Mhm gitu kan mhm. ya. Jadi itu aja sudah berbeda. Tapi kan di luar itu kita juga harus melihat ya konsumennya kita gitu. Konsumen saya rasa kalau sekarang juga lebih pinter ya Mas ya memilih-milih mana yang alami, mana yang buatan. Mhm Saya rasa mhm. sih gitu. Kalau mau murni, mau keuntungan buatan, tapi kalau kita mau melihat ke jangka panjangnya Mhm saya rasa ya menguntungkan yang alami begitu sih. mhm Dengan mungkin harga jualnya yang lebih mahal tapi mhm. kan kalau konsumen semakin pintar kan Cerdas juga untuk milih betul, ya? iya, Mhm. semakin nanti, akan long lasting gitu ya Mas ya, dari produknya itu juga akan diminati Mhm banyak mhm konsumen mhm. seperti itu. Tuh ya, jadi sobat Salopo jangan pikir yang jangka pendek aja, jangka panjangnya Betul, juga makin ke sini tuh konsumen makin cerdas ya untuk bisa iya. memilih termasuk dengan edukasi dari Radio Solopos. Hati-hati aja nih kalau yang masih pakai pengawet buatan yang nggak boleh, yang terlalu banyak, nanti nggak laku loh lama-lama ya. Yuk switch ke lebih alami dan juga lebih sehat begitu ya. Itu kalau warna-warna gitu Mbak, yang istilahnya eh bisa disampaikan misal warnanya yang ini aja nih, jangan yang ini atau pakai yang alami aja gitu. Mhm mhm. Itu perbedaannya gimana sih, Mbak? Oke, jadi kalau, tadi mungkin contohnya sosis ya, Mas, Mhm. ya, warna merah kayak gitu. Contoh lain misalkan saus. Oh, Nah, saus itu saus. kan Ya ya juga ya ya. sama ya, Mas. Itu mungkin malah sering kali kita konsumsi ya. Mhm. Jadi saus yang warna merah merah cabe tuh berapa sih ya, Iya, kalau kita merahnya ngulek kan sambel kan mhm, merahnya juga kita mhm, ketahuan ya, mhm, tahu ya, yang alami sama yang buatan. Kadang kalau yang mhm, buatan tuh merahnya merah cerah banget, plus kadang ada baunya juga ya. mhm mhm. Nah, itu yang perlu kita hindari juga. Itu, berarti kalau selaku produsen sebetulnya kalau misal ngerasa masih pucet tambahin dikit nggak apa-apa Iya, sebenarnya ya. betul betul. Tapi memang jangan banyak-banyak dan jangan pakai pewarna yang tadi nggak boleh itu adalah tadi Pewarna rodamin ya, rodamin ya. pewarna tekstil. Tekstil ya, Betul. yang istilahnya memang buat makan. Kalau mau nambahkan pewarna makanan pun ya yang makanan kan sudah banyak juga ya. Betul betul. Bisa ditemui di toko-toko dan juga bisa Sobat Selopos konsumsi. Kita masih ada satu sesi bersama dengan Mbak Zulia Sobat Selopos. Kita tunggu interaksinya di 081 226 103 103. Sobat Slopos namanya sudah tadi dijelaskan sama Mbak Zulia Setioningrum, ahli gizi bahwa beberapa bahan pangan tuh harus dibatasi dan juga harus diwaspadai ya jangan diterabas aja karena kalau misalnya diterabas dan ternyata bahan tersebut berbahaya termasuk tadi formalin, boraks, terus rodamin dan beberapa bahan lain efeknya buat tubuh seperti apa sih Mbak Zulia? Iya, jadi kalau tadi mungkin saya jelasin terkait dengan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan, Mhm, terutama penggunaannya untuk makanan ya, Mas, mhm, pastinya kan otomatis akan berefek pada tubuh kita. Jadi mhm. kalau misalkan jangka pendeknya aja lah, kalau tadi yang buatan aja mungkin kerasanya di tenggorokan gitu Iya, ya, itu mhm, aja udah kerasa walaupun itu dianjurkan, boleh heeh, itu artinya. Apalagi yang tidak diperbolehkan untuk makanan. Jadi mhm. kalau jangka pendeknya biasanya sih akan, seperti orang keracunan ya, jadi mual, Oh, ya ya muntah, ya ya. seperti itu, kemudian rasa terbakar di tenggorokan. Nanti jangka panjangnya itu akan merusak di ginjal, Mhm, sistem mhm, saluran, pencernaan dan sebagainya, mhm. begitu. Jadi memang ya perlu waspada gitu ya Mas ya kalau kita mau mengkonsumsi suatu makanan dan sebagainya ya kita cek-cek lagi gitu. Mhm mhm. Dicek terus dan waspada terus ya. Betul. Terakhir nih dari Mbak Zulia, mungkin ada ajakan untuk Sobat Selopos lebih bisa mengenali jenis tambahan bahan pangan dan Mhm juga, mhm. apa ya, istilahnya menjadi konsumen yang cerdas begitu, Betul gimana tuh, Mbak? betul. Oke, jadi kalau tipsnya ya sebisa mungkin kita memang harus mengolah makanan sendiri ya. Mhm Itu mhm. yang paling paling bijak sebenarnya ya. Jadi kita Mhm. tahu benar-benar komposisi yang kita gunakan, dari hygiene sanitasinya juga pastinya Iya. terjaga. Mhm. Namun ketika misal kita tidak bisa memenuhi hal tersebut, ya kita harus bisa memilih produk-produk makanan, minuman yang memang ada label kemasannya Mhm. jelas, label halal, kemudian komposisinya, nilai gizinya juga. Nah, Mhm. dari situ nanti kita baru bisa mengetahui gitu ya, apakah dari produk-produk yang kita konsumsi itu
aman untuk diri kita, kayak Mhm. gitu. Oke, terima kasih Mbak Zulia Setengero Sama-sama atas Mas ilmunya, jadi lebih Givari. aware lagi. Sehat-sehat selalu Mbak Zulia ya. Amin amin. Semoga nanti ke depan Sobat Slopos bisa makin lebih cerdas lagi nih menjadi konsumen untuk memilah-milah mana aja sih yang kira-kira sehat dan tidak untuk tubuh Anda. Sehat-sehat selalu Mbak Zulia, sampai Terima jumpa di kesempatan kasih, berikutnya. sama-sama. Oke Sobat Slopos, kita selesaikan untuk sesi bersama dengan Mbak Zulia di Bincang Sore Gizi bersama dengan Persagi. Saya Givari masih temani sampai nanti jam 6 sore ya. Dengan santai sore kita nyantai dan seru-seruan di sana, ngobrol-ngobrol santai. Dan Sobat Slopos, kita juga ajak untuk update informasi terbaru, mungkin ada temui di jalan atau ada di sekitaran Anda ke 081 226 103 103.